Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Fitriana dari Fakultas Saintek dan Teknologi Program Studi Matematika, akan menjelaskan sekelumit tentang mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Poin yang pertama di sini adalah tentang mewujudkan generasi muslim moderat. Apa sih Islam moderat itu? Islam moderat secara kontekstual diilustrasikan oleh Khalid Abu Al-Fadl sebagai seorang muslim yang tidak memperlakukan agama mereka laksana monumen yang beku, namun melakukannya lebih ke dalam suatu kerangka iman yang aktif dan dinamis, sehingga seorang muslim moderat sangat menghargai berbagai macam pencapaian yang diperoleh dari sesama muslim. Sedangkan secara tekstual, moderat adalah Islam yang dapat ditilik dalam konsep wasatiyah yang digali dari beberapa ayat berikut. Yang pertama adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam sebagai umat penengah, agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Maksudnya di sini adalah Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang penengah, sebagai seorang yang mampu mengadili, seorang yang menegakkan keadilan, seperti itu, agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan Rasul menjadi saksi atas kamu. Selanjutnya ayat yang kedua adalah Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 67, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu berada di tengah-tengah antara yang demikian. Maksudnya di sini adalah kita sebagai manusia dalam membelanjakan harta yang kita miliki itu tidak boleh berlebihan. Karena apa? Karena Allah tidak menyukai sesuatu yang terlalu berlebihan. Jadi, sebisa mungkin kita ketika membelanjakan harta yang kita miliki itu harus sesuai apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena sesuatu yang kita inginkan tidak akan ada batasnya, akan selalu ingin dan terus ingin. Maka dari itu, kita ketika membelanjakan harta yang kita miliki harus sesuai dengan kebutuhan kita. Dan perlu diketahui bahwa sesuatu yang kita inginkan itu hanyalah hawa nafsu yang datangnya dari setan, seperti itu. Dan tidak pula kikir, maksudnya tidak pula kikir, contohnya kita sebagai manusia membutuhkan makan kan. Jadi makanan itu kita dapat dari mana? Kita harus membelinya karena itu sesuatu yang kita butuhkan. Jadi jangan sampai berpikiran jangan beli makanan kan nanti uangnya habis gitu. Itu tidak boleh, karena makanan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kita dalam membelanjakan harta yang kita miliki itu tidak boleh terlalu boros, juga tidak boleh terlalu pelit terhadap kebutuhan kita, seperti itu. Selanjutnya adalah Al-Quran Surat Al-Isra ayat 29, yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu menjadi tercela dan menyesal. Di sini adalah kita sebagai umat Islam sesama manusia harus saling membantu. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, kita harus membantunya. Namun ingat, berbuat baik boleh saja, tapi jangan terlalu berlebihan karena ditakutkan nanti kita dimanfaatkan oleh orang yang kita bantu tersebut, seperti itu. Dari beberapa ayat di atas dapat kita pahami bahwa wasatiyah berarti jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda atau berkebalikan, seperti keseimbangan antara ruh dan jasad, antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara idealitas dengan realitas, antara yang baru dan yang lama, antara akal dan nakal, antara ilmu dan amal, antara usul dan furu, antara sarana dan tujuan, antara pesimis dan optimis, dan seterusnya. Jalan tengah antara dua hal yang berbeda. Misalnya, antara A dan B mengandung dua pengertian. Pertama, moderat bisa berarti bukan A juga bukan B. Artinya, kita selalu moderat itu ada di tengah-tengah. Contohnya, antara dunia dan akhirat. Kita tidak boleh terlalu mengejar dunia, juga tidak boleh terlalu mengejar akhirat. Karena apa? Kita hidup di dunia juga membutuhkan bahan pangan.
yang harus kita cari. Namun kita tidak boleh melupakan bahwa setelah kehidupan di dunia ada kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat. Yang kita harus memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut seperti sholat, mengaji, berbuat baik, bersedekah, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi untuk mewujudkan generasi muslim moderat, kita harus mengetahui apa sih arti Islam moderat itu. Seperti itu. Setelah kita dapat mengetahui bahwa Islam moderat itu adalah jalan tengah, bahwa kita tidak boleh terlalu condong ke A, juga tidak boleh terlalu condong ke B, seperti itu. Baru kita dapat mewujudkan generasi muslim moderat tersebut. Jadi harus mulai dari sekarang kita mulai memperbaiki diri masing-masing agar mewujudkan generasi-generasi muslim moderat. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu adalah tentang peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Peduli sendiri adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan pada lingkungan di sekitarnya. Inspirasi. Inspirasi itu adalah pola pikir. Bagaimana kita berpikir untuk mewujudkan bangsa kita menuju ke yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah perubahan. Perubahan. Kita harus merubah diri kita terlebih dahulu. Sebagai anak didik bangsa, kita cara merubahnya seperti apa? Secara belajar dengan giat, tekun, dengan semangat, seperti itu. Dan kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Contohnya, dalam sebuah keluarga, kita berbuat baik, mencontohkan baik kepada adik-adik kita. Itu adalah sebuah bentuk peduli bangsa di lingkungan sekitar. Itu. Peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Tangguh sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah sifat yang berarti sukar dikalahkan, kuat atau kuat sekali. Dan kata tangguh ini jika digabungkan dengan kata menuju Indonesia tangguh, itu artinya kita harus bisa mempersiapkan Indonesia yang semakin tangguh, semakin kuat, dan semakin kuat sekali. Jadi, Indonesia tangguh itu akan terwujud jika kita sudah peduli terhadap bangsa kita. Jika kita tidak peduli akan bangsa kita, bagaimana tercapai Indonesia tangguh? Seperti itu. Jadi, kita sebagai anak didik bangsa harus menjadi pintar, harus menjadi panutan bagi generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.